Dengerin gue, Ci. Gue cuma mau ngasih tahu sesuatu. Tapi lo jangan salah paham dulu. Gue terpaksa jadian sama Monik. Biar gue bisa deket sama lo. Ci! Buka pintunya, gue mau muntah, Ci! Lama banget sih lu ganti bajunya. Hah? Dasar istri males. Kerjaan lu ngapain aja di rumah? Kok bisa ada kecoa di dalam kamar mandi? Sekarang lu matiin terus lu buang atau lu makan? Hah? Jadi istri tuh males banget sih. Ian, my darling. Ian, kaki lo kenapa? Apa-apa, Nik? Gue barusan ngejar mobil roti. Terus kesandung. Ngejar mobil roti? Berarti lo belum sarapan dong? Belum. Ya ampun, my darling. Ngomong dong sama gue. Kan lo bisa sarapan di dalam sambil nungguin gue. Yaudah, yuk sarapan di dalam dulu aja yuk. Yuk, my darling, yuk. Nggak usah, Nik. Biar gue sarapan sekolah aja. Kita cabut yuk. Oh ya udah. Tapi kaki lo? Nggak apa-apa kok. Ya udah. Lo kalau sakit bilang gue ya, biar gue gendong nanti. Ya. Pelan-pelan dong, sayang. Jawab jujur. Siapa yang lu umpetin di kamar mandi tadi? Jawab jujur. Gak ada orang lain, Ri. Sebelum lu culik gue. Gue udah sering bilang sama lu jangan pernah bohong sama gue, karena gue pasti bakalan tahu. Mendingan lu jujur daripada gue lebih sadis lagi. Jawab. Siapa yang lu umpetin tadi di kamar mandi? Hah? Henry, gak ada siapa-siapa. Gue mau bohong. Bohong lu. Ini sapu tangan siapa? Ini sapu tangan siapa yang gue temuin? Terus kenapa juga harus ada jejak sepatu di bawah jendela? Itu kan punya lu, Henry. Sapu tangan gua mabok tapi gua nggak bego. Gua inget semua barang-barang gua. Dan ini bukan sapu tangan gua. Sekarang jawab jujur. Ini sapu tangan siapa? Itu punya Rian. Punya Rian? Punya Rian? Lu bilang ini punya Rian? Berani-beraninya lu bawa bajingan tengik itu ke dalam kamar gua. Gua nggak tahu. Dia masuk sendiri, Ndri. Bohong lu. Pasti lu manfaatin keadaan gue yang lagi mabuk. Iya kan? Gak ada, Ndri. Beneran dia masuk sendiri ke kamar mandi. Udah salah, masih ngelas. Sini gua kasih pelajaran.
Kalau lu mau bohong jangan sama gua. Sama tikus-tikus atau kecoa-kecoa yang ada di dalam gudang ini. Sek. Andre, bukain, Andre. Andre, maafin gue, Andre. Andre, bukain. Gue akan ngulangin lagi, Andre. Andre, maafin gue, Andre. Buka. Andre. Darling, udah sampai sekolahan nih. Sennya dulu dong. Kok nggak disun-sun sih? Lain kali aja ya, Nick. Waktu kita kan masih banyak. Lagian, nggak enak kalau dalam taksi. Pasti gara-gara supir taksinya nih. Woi Pak, jangan ngeliat-ngeliat sini dong. Ini kan urusan anak muda. Bapak mau ikut campur aja nih. Tutup matanya, tutup. Ayo cepet tutup matanya. Darling, udah tutup mata tuh. Ayo dong, Sun. Sekali aja. Udah deh, lain kali aja ya, Nick. Gue bisa telat nih. Wah, susah amat sih minta Sun sekali aja. Tapi lain kali janji loh, mau. Ya? Iya. Oke. Dah. Hai Nick. Tak. Kenapa kalau pagi-pagi udah jutek gini? Dia dikasih uang jajan sama nyokap lo? Ya gimana gua nggak jutek? Barusan kan gua dianterin cowok gua. Kan gua minta Sun, tapi nggak pernah dikasih, Tak. Hah? Emangnya lo udah punya cowok? Sejak kapan lo sama dia? Udah hampir 1 tahun lah, Tak. Setahun? Belum ciuman juga. Gue sih ngejar dianya hampir setahun. Jadiannya baru kemarin, 1 hari. Ya ampun, Monik. Jadul amat sih lo. Denger ya, kalau lo mau dia nempel terus sama lo dan ngelakuin apa aja yang lo minta, kayaknya lo mesti ikat dia tuh. Ikat dia? Ikat dia di pohon? Atau ikat dia di tiang? Norak banget sih lo, Nik. Kayaknya lo masih banyak-banyak nanya deh sama gue soal yang beginian. Anak kamu cantik sekali, Andri. Terima kasih, Pak. Sudah kamu bawa fotokopi akte kelahiran Flora yang saya minta? Bawa, Pak. Oke, baik. Sebenarnya ada apa sih, Pak? Kok tiba-tiba eyang saya minta fotokopi surat akte kelahiran Flora? Kan dia udah lama sekali tinggal di Amerika. Saya pikir dia udah lupa sama cucu-cucunya. Saya sendiri kurang tahu. Yang jelas, eyang kamu sekarang ini sedang sakit keras. Untung saja beliau tinggal di Amerika. Jadi beliau bisa mendapatkan perawatan di rumah sakit yang bagus. Terus hubungannya apa? Dia sakit keras sama minta fotokopi surat akte kelahirannya Flora. Sekali lagi, saya kurang tahu. Sebagai pengacara keluarga eyang kamu, saya hanya ditugaskan untuk meminta fotokopi akte kelahiran Flora. Selebihnya saya tidak tahu. Lu lihat Suci nggak sih?
Lu lihat Suci nggak? Nggak ada. Mana ya? Lagi melahirkan lagi ya? Suci. Suci mana sih? Suci mana sih? Oh, pasti lagi nyariin Suci ya. Dia nggak masuk hari ini. Kayaknya sih lagi netain anaknya di rumah. Iya kan temen-temen? Kasar banget sih omongan lo sama keluarga sendiri. Gue, keluarga dia. Nggak level ya gue punya keluarga kayak dia. Cici pacai deh. Lo pikir OSIS di sini nggak punya data siswa-siswi? Gue tahu lo serumah sama dia. Dia istri abang lo kan? Berarti lo juga tahu dong kalau Suci sering dipukulin sama abang lo. Lepasin! Jangan pernah pegang-pegang gue! Lo sesama perempuan harusnya ngebelain dia. Bukannya bikin dia malah nambah menderita. Lo jangan jadi pahlawan kesiangan ya di depan gue. Lo pikir gue peduli kalau Suci itu menderita atau enggak? Lo pikir gue yang bikin dia menderita? Lo jangan samain nuduh dong. Nyamber aja kayak mercon. Udah sana pergi. Pergi nggak lo? Pergi nggak? Apa lo? Berani lo nama-nama gue? Hah? Kenapa sih lo? Lo nggak malu? Kita kan senior. Masa berantem sama adik kelas? Cewek lagi. Gara-gara alasannya nggak jelas. Gue nggak terima dia ngehina Suci. Lu ngapain sih ngebet banget sama Suci? Dia kan udah nikah, udah punya anak lagi. Kayak nggak ada cewek lain aja. Lu berdua nggak bakal ngerti deh. Ngerti apa? Gue tuh ada perasaan sama dia. Gak tau kenapa tiap hari gue selalu mikirin dia. Salah nggak sih kalau gue begini? Apa gue harus nyalahin hati gue sendiri? Lu berdua nggak bakal ngerti. Ya, tunggu sebentar. Nih gue lagi mau berangkat kok. Sabar ya. Hei, Rian lo mana? nggak ada. Emang kenapa? Kayaknya lu dibutain deh sama Rian. Maksud lo apa sih? Maksud gue, dia sengaja ngedeketin lu supaya leluasa ketemu Suci di rumah ini. Nggak mungkin. Rian itu sayang banget sama gue. Nggak mungkin dia manfaatin gue. Yakin? Iya. Yakin? Iya. Oke. Ini sapu tangan siapa? Kenapa gue bisa nemuin sapu tangan ini di kamar mandi gue tadi pagi? Ini sapu tangannya Rian. Kok bisa ada di kamar mandi lo? Mana gue tahu. Kalau lu mau tahu, lu tanya Suci aja. Dia ada di gudang. Oke, sekarang gue mau langsung cabut ke kampus. Tolong lu jagain Flora di kamar, ya? Good luck. Heh, pengen beranak. Lu kan yang ngerayu-ngerayu Rian biar dia datang nemuin lo. Enggak, dia tuh datang sendiri. Bukti banget lo. Gue nggak bohong. Dia tuh datang sendiri kamar gue waktu lo lagi mandi. Bokis. Sekarang gue akan buat lo ngomong jujur sama gue. Ayo ikut gue. Cepet. Lepasin gue. Ayo, siapa yang jujur? Kalau enggak, gue cemplungin anak lu ke kolam renang. Udah jangan. Maju. Gue cemplungin nih. Bu Flora nggak tahu apa-apa nih. Lepasin dia nggak bersalah. Jangan lepasin dia nih, gue mohon. Lepasin dia. Masa bodoh? Makanya jawab yang jujur. Lo kan yang ngerayu-ngerayu Rian biar dia mau ketemu sama lo. Iya kan? Gak nih, gue nggak pernah ngerayu dia. Dia sendiri yang masuk dalam kamar gue nih. Kalau lo nggak percaya, tanya aja sama dia. Gue nggak bohong. Sebenarnya gue nggak suka ngomong ini. Tapi kali ini gue kepaksa percaya sama omongan lo. Ambil sendiri nih anak lo. Kasian deh lu, gue kerjain. Makan tuh boneka. Gue sumpahin masuk angin lo.
Kamu kenapa, Lila? Andre, saya bingung. Kamu kenapa? Andre, tadi sore ayah saya kena serangan jantung parah banget dan harus dioperasi segera, Andre. Lalu kamu tunggu apa lagi kalau emang harus dioperasi? Tapi gimana saya cari uang tambahan buat biaya operasinya? Saya bingung, Andre, saya bingung. Kamu tenang dulu. Emang biaya operasinya berapa? Biaya operasinya 50 juta dan saya cuma punya uang. Saya cuma punya uang 30 juta, Andre. Saya bingung gimana cara ngedapetin 20 juta lagi. Saya bingung. Saya bingung, Andre. Saya bingung. Lila, kamu nggak usah khawatir ya. Yang 20 jutanya lagi saya pinjemin buat kamu. Kamu tenang ya. Bener kamu mau pinjemin saya, Andre? Serius? Oh my God, thank you. Makasih, Andre. Saya nggak tahu harus bilang apa sama kamu, Andre. Makasih. Nih, saya udah transfer. Nanti bisa dicek di rekening mama kamu. Andre, saya nggak tahu gimana jadinya kado-kado kamu. Thanks banget ya, Andre. Kamu memang penyelamat. Nggak usah terima kasih sekarang. Nanti aja pas operasi papa kamu udah berhasil. Ya? Thanks banget, sayang. Thanks banget. Saya anterin ke mobil kamu ya. Yuk. Gimana sayang? Dapat duitnya? Wow! Mwah, 20 juta, Bow. Sekarang 20 juta. Besok-besok dengan umpan yang lebih menggiurkan, dia pasti nyerahin seluruh hartanya. Tapi kamu nggak cemburu kalau nanti dia nyerahin istrinya dan menikahi aku? Kenapa aku harus cemburu sayang? Ini kan rencana jangka panjang kita berdua. Kalau mau hidup enak dan bahagia di dunia ini, harus ada pengorbanannya. Ini kan untuk kita berdua juga. Bener nggak? Right. Hopin, baby. Dongok banget sih lu. Jalanan rata gini bisa kesandung. Kenapa? Mikirin anak lo yang belum ditetein ya? Makanya sebelum ke sekolah tuh anak lo ditetein dulu. Nah, jalanan sini tuh rata, otak lo yang nggak rata. Lo pikir gua nggak tahu apa lo yang nyakat kaki suci? Norak banget sih kelakuan lo. Lu tuh yang norak, so pahlawan lagi. Kamu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Sudah baik aja kok. Ci, semalam gue lihat suami lu jalan sama cewek lain. Gue mungkin nggak tahu banyak soal perkawinan, tapi setahu gue kalau salah satu pasangan nyeleweng itu dosa, Ci.
Dan lebih dosa lagi kalau kita tahu, tapi kita nggak berbuat apa-apa. Saya tahu itu dosa. Tapi saya nggak tahu harus berbuat apa lagi. Dan saya nggak pernah ngelihat suami saya jalan sama cewek lain. Ci, gue bukan lagi ngomongin lu, Ci. Tapi diri gue sendiri. Gue yang lihat suami lu jalan sama cewek lain. Dan kalau gue diem aja, gue merasa berdosa, Ci. Maaf Kak, saya harus masuk kelas. Mira, Joanna mana? Udah cabut? Udah cabut. Dari tadi kali. Oke, makasih ya. 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 Maaf kak, kakak temennya Denny kan? Iya, emang kenapa? Lihat Denny gak? Udah cabut sama cewek. Kayaknya sih anak baru. Kakak tahu alamat rumahnya di mana? Saya ada perlu penting nih sama dia. Ah, gue tahu. Lo mau berguru kan sama dia? Biar jadi pelagu tulen kayak dia kan? Tuh rumahnya di Jalan Sedap Malam 4 nomor 7. Oke kak, makasih ya. Bangsat lo, Den. Berani-berani nyakitin Joanna. Mana dia? Apa-apaan sih lo? Masuk rumah gua kayak maling. Sekarang lo nuduh gua lagi. Sialan lo. Ini, panggil polisi. Bilang ada maling masuk. Lu jangan macam-macam Den. Selesai lo yang gue laporin ke polisi. Karena lo mau nyakitin Joanna dan menidurin dia. Lo ngomong apa sih? Siapa mau tidurin Joanna? Lo mabok ya? Gue tahu lo bawa Joanna ke rumah lo buat ditidurin. Tapi gue gak akan ngebiarin lo buat ngelakuin hal itu. Bawa Joanna ke rumah gua. Lo bisa ubek-ubek isi rumah ini. Lo periksa ada dia atau enggak? Di sini cuma tinggal gua sama dia. Jadi Joanna? Gua nggak tahu Joanna di mana. Gua terakhir melihat dia pas jam istirahat kedua. Sorry Den. Apa? Dia ke rumah kamu terus mukulin kamu? Nidurin aku? Wah. Gila, ini gila banget. Ini sih udah parah banget. Oke. Ntar kalau dia pulang, ntar aku langsung ngomong sama dia. Yuk, bye-bye. Assalamualaikum. Rian, kamu tuh apa-apaan sih datang ke rumah Denny langsung mukulin dia? Udah gitu kamu bilang dia mau nidurin aku. Gila, jahat banget ya pikiran kamu. Maaf Jo, aku pikir... Kamu pikir apa? Kamu pikir dia bakalan nidurin aku? Denger ya, dia tuh baik banget sama aku. Dia tuh gentleman dan dia perhatian sama aku. Gak mungkin dia jahat sama aku. Yang jahat itu kamu. Kamu tau gak? Kamu salah Jo. Kamu gak tahu siapa dia. Aku cuma mau ngelindungin kamu dari dia. Please Jo. Aku bukan anak kecil lagi ya.
Aku nggak butuh malaikat pelindung kayak kamu. Mulai saat ini, jangan pernah ganggu aku atau Denny lagi. Ngerti kamu? Yo. Ada apa nih? Nyebut suami. Dri, gue pingin kita ngejalanin hidup baru sebagai suami istri. Soalnya gue sadar, selama ini gue belum jadi istri yang baik. Lo mau kan memulai hidup baru? Gue nggak salah denger nih. Monik mana? Pulang sekolah, dia langsung pergi. Terus belum balik lagi. Flora? Flora udah tidur. Sorry, Indri. Gue mau angkat teleponnya dulu ya. Halo, iya San? Jemput Susan dong. Susan sendirian nih. Mbak Saru udah pulang ke Bekasi. Susan pindah sekarang aja ya. Barang-barang Susan udah dipak kok. Ya udah San, Mbak kesana sekarang ya. Dadah. Dri, sorry ya. Susan mau pindahan sekarang. Lo bisa nggak nganterin gue? Kayaknya untuk urusan ini lo nggak perlu suami deh. Lo bisa pergi sendiri kan naik taksi. Gimana? Hasil dari operasi ayah kamu berhasil? Alhamdulillah, semuanya berkat kamu, Ndri. Kok saya sih? Ya jelas berkat dokter-dokter yang rawat ayah kamu lah. Kayaknya kamu ngajak saya ke sini bukan untuk ngomongin soal ayah saya kan? Pasti ada hal lain yang pengen kamu bicarain. Kamu selain cantik, pintar ngebaca pikiran orang ya. Ada apa sih, Ndri? Nggak ada apa-apa. Saya cuma lagi bete aja sama istri saya. Susah banget ngarepin dia untuk jadi istri yang baik. Karena dia selalu mikirin dirinya sendiri dan adiknya yang masih SMP dibanding saya. Saya jarang sekali berduaan sama dia. Kamu ngerti kan maksud saya apa? Berarti istri kamu itu nggak tahu diuntung dong ya? Dia nggak bersyukur punya suami seperti kamu. Udah ganteng, baik, perhatian, dermawan pula.
Kalau saya jadi istri kamu, Ndri, saya akan selalu ada di samping kamu dan membahagiakan kamu. Dan saya akan menghabiskan seluruh hidup saya buat kamu, Ndri. Siapa lagi yang di dalam? Pasti Suci nih. Oh, Suci! Keluar! Gue mau mandi! Suci! Keluar! Gue mau mandi! Kagak sama Ade sama aja brengseknya. Ini kamar mandi gue. Ngapain lo di sini? Sekarang gue tinggal di sini dan nempatin kamar tamu. Masa bodoh lo mau tinggal di mana? Ini kamar mandi pribadi gue. Lu gak boleh pakai kamar mandi di sini. Sana kamar mandi yang lain aja. Keluar kalau keluar cepet. Resep banget sih lo. Udah pakai kamar mandi gue tanpa bilang-bilang. Sekarang mencain parfum kesayangan gue. Lo tau gak? Parfum itu harganya tuh selangit. Mahal banget. Ganti gak lo? Ganti. Enak aja. Lu tuh yang dorong gue. Makanya tuh parfum jatuh. Lo kurang ajar banget sih lo. Gak minta maaf. Maaf. Juga tuh. Ganti gue. Orang sih gue pengen di gue. Itu ada lo. Mencain parfum kesayangan gue. Suruh aja lo ganti parfum gue. Suruh gak sengaja mbak. Dia tuh yang dorong Susan makanya parfumnya jatuh. Apa? Susan udah. Apa? Hei, papa nih semua. Ngapain sih lo ikut campur urusan gue? Ini urusan gue sama marmut brengsek itu. Nick, sekarang dia tinggal di sini. Otomatis dia jadi urusan gue juga. Kalau lu sampai ngapa-ngapain dia lagi, urusan lu sama gue. Udah masuk. Ci, gimana Ci? Lu udah tanyain sama suami lo? Siapa cewek yang ditemuinya di ATM kemarin lusa? Tolong kak, saya nggak mau ngomongin masalah ini lagi. Dan sekarang saya udah memulai hidup baru dengan suami saya. Jadi jangan ganggu saya atau suami saya lagi. Ngerti? Sorry Ci, gue nggak akan tinggal diam atas masalah ini. Gue akan buktiin kalau suami lo itu bejat. Halo sayang. Halo. Sorry ya, saya habis luluran, makanya langsung mandi. Sayang, maaf ya kalau aku mendadak banget nyuruh kamu kesini. Soalnya aku kangen banget sama kamu. Nggak tahu kenapa, nggak ketemu kamu 1 hari aja, itu rasanya kayak 1 tahun. Maksud kamu apa ngomong kayak gini? Terus terang, Andri, saya tuh suka banget sama kamu. Malahan, saya tuh sayang banget sama kamu. Tapi saya sadar, kamu sudah punya istri dan kita mungkin akan jarang sekali ketemu, Andri. Ups, sorry. Saya nggak maksud ngomong gitu, Andri. Oh my God, saya nggak ngerti ada setan apa yang masuk dalam diri saya kalau saya ngomong gitu. Lupain aja ya. Gak apa-apa, Del. Terus terang, saya juga suka banget kamu ngomong kayak gitu. Saya juga suka sama kamu. Tentang istri saya, kamu gak usah khawatir. Kita pasti akan sering ketemu. Beneran, sayang? Besok saya libur. Gimana kalau saya datang ke sini untuk nemenin kamu seharian? Iya, tapi gimana sama istri kamu? Don't worry. Biar saya yang ngurus. Oh, baby, I'm so happy. I'm so happy.
Udahlah nih, kecilan aja dikit. Gak enak juga kan kalau ada anak bayi. Yaudah. Apa yang dikecilin? Itu udah gua kecilin. Tadi tuh volumenya 100, sekarang udah 99. Ngerti nggak lo? Udah sana pergi. Wih, Dik, otak lu lagi konslet. Malam-malam kayak gini dengerin musik kenceng-kenceng. Lu tahu nggak? Lu orang nggak bisa tidur. Cepat kecilin. Iya, gua kecilin. Dengar, besok gua bakalan pergi seharian. Tolong lu jagain rumah sepenuhnya. Gua titip Suci, Susan, dan Flora. Oke? oke Duki. Gue akan jagain dengan segenap jiwa dan raga gue. Tenang aja. Sip, sip, sip. Bagus. Besok kita harus bikin party yang heboh. Oke, sekalian ngelancarin serangan lokerian kan? Diikat, Bo, diikat. Tapi gimana caranya? Dibius atau dibikin mabok? Sinetron banget, Mbak sih ah. Tenang, gue punya solusi aja kok. Magic. Halo, Halo, selamat pagi. selamat pagi. Mas Hendri bisa ketemu saya nanti siang. Nanti siang. Oke, Pak. Di mana ya? Di kantor saya aja gimana? Oh, di kantor Bapak. Oke. Nanti saya ke sana ya. Iya, pagi. Banyak ya. Perhatian. Karena Andri sedang pergi, jadi gue yang jadi bos di rumah ini. Nanti malam bakal ada pesta yang spektakuler. Jadi kalian berdua bersih-bersih rumah. Sekarang juga. Pesta. Tapi kan nanti Flora bisa keberisikan, Nik. Naik pesawat ke Gorontalo. So what gitu lah. EGP. Emang yang gue pikirin? Gue gak mau tahu dibius kek, diapain kek. Pokoknya kalian berdua harus kerjasama membersihkan rumah ini sampai bersih. Awas kalau lama-lama. Jangan bercanda-bercanda. Ayo sekarang juga. Ayo. Jangan lama-lama lo. Ternyata, eyang kamu telah mewariskan seluruh aset dan harta kekayaannya untuk anakmu, Flora. Anak saya? Cuma anak saya? Iya. Makanya dia meminta fotokopi akte kelahiran anakmu. Yang benar, Pak. Terus gimana dengan saya dan istri saya, Suci? Darah yang mengalir dalam tubuh istri kamu bukan berasal dari eyang kamu. Jadi dia tidak masuk dalam hitungan. Sedangkan kendali dan pengawasan aset dan harta yang dimiliki anakmu Flora jelas berada di tangan kamu. Sampai Flora benar-benar dinyatakan dewasa secara hukum. Sayang, kamu kenapa
Kenapa sih ketawa-tawa terus? Gimana kalau kamu jadi istri saya? Mau nggak? Jadi istri kamu. Kamu pasti bercanda deh. Ayo dong. Kamu mau nggak jadi istri saya? Saya tahu kamu pasti kaget dan ini mendadak banget. Tapi saya serius. Kamu mau kan jadi istri saya? Sorry Henry, saya mau banget gitu loh. Hai, kenalin pacar baru gue. Rian. Ganteng kan? Gue bawa orang yang semalam gue bilang itu. Cepet panggil Rian. Tunggu sebentar ya. Iya. Sebentar ya, sebentar. Kenalin, yang itu Monik dan yang itu Rian. Monik. Ricky. Rian. Ricky. Dengarkan saya baik-baik. Selesai pesta nanti, kamu akan menuruti setiap kata yang keluar dari mulut Monik. Kamu tidak akan sadar sebelum Monik menjentikan jarinya 3 kali. Yo, yeah, come on, yo, yeah, Suci dalam hidup ini, masalah kan datang dan silih berganti. Bersabarlah dan tetaplah tabah, hadapi cobaan hari demi hari. Suatu saat di dalam hidupmu, kau akan temui cinta kasih suci. Suatu saat di dalam hidupmu, yang akan temanimu melalui hari. Suci, kau akan temui. Cinta kasih suci di dalam hidupmu. Suci, kau akan temui. Kejujuran hati seorang kekasih. Suci dalam hidup ini, masalah kan datang dan silih berganti. Bersabarlah dan tetaplah tabah, hadapi cobaan hari demi hari. Suatu saat di dalam hidupmu, kau akan temui cinta kasih suci. Suatu saat di dalam hidupmu, yang akan temanimu melalui hari. Suci.